Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sania. Saya salah satu dosen di Universitas Potensi Utama, tepatnya itu di Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun ke bidang keilmuan saya adalah komunikasi penyiaran Islam. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam ini adalah mata kuliah teori dengan bobot SKS-nya itu adalah 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah Pendidikan Agama Islam membahas tentang konsep-konsep yang berkenaan dengan pemahaman ajaran Islam serta isu-isu dan masalah yang dihadapi dalam penerapan Islam saat ini. Adapun CPL mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang pertama itu adalah memahami dan menghayati nilai-nilai agama, moral, etika, wawasan kebangsaan, sekaligus memiliki wawasan dan sikap tanggung jawab sosial. Yang kedua, mampu menunjukkan tindakan nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara, bangsa, taat hukum dan disiplin, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang keempat, mampu menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan semangat kemandirian dan perjuangan kewirausahaan. Materi pendidikan agama Islam ini adalah terdiri dari 16 pertemuan, dimulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu materi, kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS atau ujian tengah semester. Dilanjut lagi pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 materi lagi, dan yang terakhir adalah pertemuan ke-16 yaitu UAS atau ujian akhir semester. Materi yang pertama itu adalah pengertian agama Islam secara bahasa dan istilah. Yang kedua, manusia dan hakikatnya. Yang ketiga, keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Yang keempat, sumber-sumber ajaran Islam. Yang kelima, syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang keenam, ibadah, aspek ritual umat Islam. Yang ketujuh, membangun keluarga Islami. Yang kedelapan, konsep dasar ekonomi dan transaksi dalam sistem muamalah Islam. Yang kesembilan, akhlak dan tasawuf. Yang ke-10, dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang 11 adalah memahami politik Islam. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan metode DIE, di mana D itu adalah delivery atau proses penyampaian materi, yang I-nya adalah interaction, dan E adalah assessment. Delivery atau penyampaian materi yang pertama itu di pertemuan pertama adanya kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Yang kedua, membagikan RPS sesuai yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang I-nya atau interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang pertama itu adalah berdoa bersama sebelum memulai perkuliahan dan membaca ulumul Quran yaitu surah Al-Fatihah. Yang kedua, menyapa atau mencek kehadiran mahasiswa atau absensi. Yang ketiga, memberikan semangat dan motivasi kepada mahasiswa. Yang keempat adalah pemaparan materi. Yang kelima adalah diskusi. Yang keenam adalah latihan soal. Yang ketujuh adalah belajar kelompok.
Kemudian yang E-nya itu adalah asesmen atau penilaian. Penilaian untuk mata kuliah pendidikan agama Islam ini yang pertama adalah kehadiran, itu bobot nilainya adalah 10%. Kehadiran ini adalah sangat menentukan mahasiswa apakah dia bisa mengikuti UTS atau UAS. Yang kedua adalah tugas. Tugas di sini bobot nilainya adalah 15%. Yang ketiga adalah kuis. Kuis ini diberikan kepada mahasiswa dengan bobot nilainya adalah 15%. Yang keempat adalah UTS, ujian tengah semester. Ini di pertemuan ke-8 dengan bobotnya adalah 25%. Dan yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, dengan bobot nilainya adalah 35%. Inilah pemaparan saya tentang mata kuliah pendidikan agama Islam, dan untuk selanjutnya saya akan mencantumkan video proses pembelajaran secara tatap muka di pertemuan kelima untuk mata kuliah pendidikan agama Islam dengan materi sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliahnya seperti biasa saja. Bedanya hari ini mau bikin video pembelajaran. Nah itu aja ya. Dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Hari ini kita pertemuan kelima ya, pertemuan kelima tanggal 3 April 2023. Masih puasa? Masih puasa. Materi hari ini kita membahas tentang Al-Quran ya. Sebelumnya kita membahas tentang keimanan dan ketakwaan kan. Kemarin kita membahas tentang keimanan dan ketakwaan. Hari ini kita membahas tentang pengertian Al-Quran. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Quran apa? Kitab. Apa? Kitab. Kitab. Udah Kitab suci. Udah masuk. Udah masuk. Petunjuk. Apa lagi? Jalan. Apa lagi? Banyak ya. Banyak dari pengertian dari Al-Quran ini. Di sini materi tentang Al-Quran ini yang pertama tentang pengertian Al-Quran, yang ketiga ilmu-ilmu dalam Al-Quran, yang keempat kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kalau hukum Islam, sumber hukum Islam kan ada 4. Yang pertama apa? Apa coba? Kalau dibilang lagi Sumber hukum Al-Quran. Islam. Sumber hukum Islam. Oke, apa yang pertama? Al-Quran, hadis. Yang kedua hadis. Baru itu ijma. Apa lagi? Baru sebelumnya apa? Kias dan ijtihad. Dan pada hari ini kita membahas tentang sumber hukum yang pertama, yaitu adalah Al-Quran. Kalau menurut bahasa, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab ya. Itu berasal dari kata qoro'a. Qoro'a di sini artinya membaca. Sesuai dengan ayat yang pertama kali diturunkan atau Nabi pertama kali menerima wahyu itu adalah di Gua Hiro ya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyinya coba? Pertama kali Nabi menerima wahyu yang pertama. Tetapi kalau Al-Quran ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Diturunkan di
bawah yang pertama di Gua Hiro, dan Al-Quran ini pertama kali adalah diturunkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Kemudian secara etimologi Al-Quran ini adalah kalamullah ya. Siapa bilang tadi kalamullah? Kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pedoman hidup manusia, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi di dalam Al-Quran itu, coba lihat Al-Qurannya, benar gak? Kalau yang diawali dalam Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Benar gak? Benar kan? Di sini mau nanya dulu, di dalam Al-Quran ada berapa surahnya? 114. 114 surah. Kemudian kalau ayatnya ada berapa? Ayatnya ada berapa? Ada yang tahu? Ayat dari Al-Quran ada berapa? 2632 ayat ya. Kalau ayatnya, tapi kalau surahnya ini terdiri dari 114. Yang pertama itu surah Al-Fatihah. Yang kedua apa? Al-Baqarah. Yang ketiga Ali Imran. Yang keempat Nisa. Yang kelima Oke, dan seterusnya ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran ini proses munculnya Al-Quran ini terbagi 4 tahapan. Yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa sahabat yaitu Abu Bakar, yang ketiga pada masa Umar, dan yang terakhir itu adalah pada masa Utsman. Proses pembukuan yang terakhir itu adalah pada masa Utsman bin Affan. Kemudian ini ya sudah dijelaskan dalam poin-poinnya juga sejarah turunnya Al-Quran itu. Kemudian cara-cara turunnya Al-Quran ini, pertama kali Al-Quran itu diturunkan adalah datangnya malaikat Jibril menjelma kepada Rasulullah sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia biasa, sehingga Rasulullah dapat melihatnya dengan nyata. Ini proses pertama kali turunnya Al-Quran. Kemudian ayat yang pertama dan terakhir turun. Kalau ayat yang pertama kali tadi turun udah kita jelaskan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian ayat yang terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah ayat 3 ya. Coba buka Al-Qurannya. Surah Al-Maidah ayat 3 itu bacaannya apa? Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li khairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabi'u illa ma zakaytum wa ma zubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman ittara fi makhmasaitin khayra mutazanifil ismin fa inna Allaha ghafurur rahim. Ya, surah Al-Maidah ayat 3. Yaitu yang bunyinya itu
azram atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan pasti. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Ini ya potongan ayatnya sebenarnya ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Oke, sebenarnya ayat yang terakhir turun yang ini, potongan ayat yang ini. Tapi kalau surat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Sudah, ini saja materi untuk hari ini. Ada yang mau dipertanyakan tentang materi Al-Quran ini? Itu kan Bu, pertama kan yang turun surah Al-Alaq. Jadi kenapa baru yang terakhir turun surah Al-Maidah ayat 3? Tapi kenapa penyusunannya kayak dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran gitu? Padahal semua ayat itu nggak bersamaan gitu. Itu bagaimana? Kenapa bersahabat itu memikirkan sampai sedetail itu gitu dari Al-Fatihah sampai hadis? Pertanyaan sangat bagus ya, karena kan kita ketahui bahwasanya ayat yang pertama turun atau surah yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq gitu kan, dan yang terakhir turun adalah Al-Maidah. Tetapi kenapa di Al-Quran itu surah Al-Fatihah yang pertama dan yang terakhir adalah An-Nas? Satu, kenapa Al-Fatihah? Karena dari arti Al-Fatihah itu sendiri apa? Pembukaan artinya bahwasanya di dalam Al-Quran itu yang pertama kali dibuat surahnya adalah Al-Fatihah, artinya pembukaan. Kemudian di dalam Al-Quran ini juga ada namanya surah Makkiyah dan Madaniyah ya. Kalau surah Makkiyah ini diturunkan pada masa Nabi ini berada di Mekah. Contohnya tadi dalam surah Al-Alaq ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini diturunkan di Mekah. Kemudian kan Nabi hijrah ke Madinah karena dia agama Islam kan nggak diterima di Mekah, jadi Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah juga ada ayat-ayat yang diturunkan. Jadi untuk pembagian ayat ini dinamakan ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah seperti itu. Jadi untuk minggu depan tugas kalian adalah mencari ayat satu orang 10 ya, 10 ayat mana surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Contohnya ibu ambil satu aja tadi ya. Contoh surat Makkiyah adalah seperti surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu. Tapi kalau surah Madinah cari aja sendiri di rumah. Jadi itu tugas saya untuk minggu depan. Ayatnya ditulis juga Bu? Enggak, surahnya aja. Surahnya aja. Bukan contoh tadi, surahnya umpamanya gini, surah Makkiyah 1, Quran surah Al-Alaq. Nah, yang kedua, apalagi kan ada di dalam Al-Quran ada surah apa kan? Tadinya kan seperti Al-Qasas. Al-Qasas ini adalah Makkiyah. Karena ada dituliskan dalam Al-Quran kan. Kemudian Al-Hadid ini adalah Madaniyah, berarti dia diturunkan di Madinah ya. Kemudian surah Al-Muluk, Tabarakalladzi ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku ini surah Makkiyah. Ad-Duha itu surah Makkiyah ya. Makkiyah. Kemudian Al-Mudaththir Makkiyah. Tadi dalam Al-Quran sudah jelaskan. Jadi tugas kalian di rumah adalah mencari satu orang 10 ayat tentang 10 ayat Makkiyah dan 10 surah ya. 10 surah Makkiyah dan 10 surah Madaniyah. Itu ya untuk ke depan 10 ya. 10 surah bukan ayat. Nah, ibu absen sebentar ya. Yang namanya dipanggil harap angkat tangannya. Ardian Sang Saputra, Dwi Sabina, Dwi Sahtiani, Dita Segiradandi, Khadijah Mahdalika,
surah